Halo suster dan bapak ibu sekalian, kemampuan literasi semakin dituntut untuk kita kuasai. Bukan hanya di dalam dunia kerja, tetapi juga untuk para peserta didik kita. Nah, kita sebagai guru menjadi garda terdepan untuk melanjutkan atau mengembangkan kemampuan literasi ini kepada peserta didik kita. Nah, kita bersyukur bahwa di SD Suster Pontianak, di bawah kepemimpinan Suster Yuanita, kita diberikan kesempatan untuk mengembangkan literasi itu sendiri. Nah, di SD Suster Pontianak, kita akan mengadakan lomba-lomba literasi seperti bercerita, membaca puisi, dan menulis artikel. Nah, saat ini bersama saya juri-juri untuk lomba bercerita dan berpuisi. Untuk itu, mari kita berkenalan lebih dekat dengan mereka. Halo Bapak, halo Ibu, bagaimana kabarnya? Halo. Halo juga, kabarnya baik-baik. Baik, mikir baik-baik. Kita selalu Semoga selalu baik-baik kita ya. Ya, kita bisa berkumpul di sini. Oke, sebelumnya saya mau kenalan dulu dong, biar peserta juga tahu siapa Bapak, siapa Ibu. Namanya mungkin, profesinya, kemudian bidang keahliannya dan sebagainya. baik. Kayaknya dimulai dari saya tidak apa-apa ya. Iya. Nama saya Beben. Kebetulan saya memang juga pelaku seni, baik untuk puisi, teater, termasuklah bercerita. Gitu. Dan memang sampai sekarang karena pengaruh COVID juga, akhirnya saya menyandang gelar master puisi itu agak lama. 2 tahun. Sekarang saya master puisi Indonesia, nanti bertindak selaku juri baca puisi juga, dan juga lomba bercerita bersama dengan ini sosok seniman wanita hebat Kalbar. Iya. Aduh, terima kasih. Berbunga-bunga saya. Seniman yang Silakan, sudah Ibu. dikenal banyak orang lah ya. Ya Ibu. Perkenalkan, nama saya Yuniarsi Permatasari. Saya seorang pekerja seni. Nanti saya akan menjadi juri sama dengan Bang atau Pak ya. Mbak boleh. Dengan Bang Beben, juri baca puisi dan juri bercerita. Iya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Jadi yang satu master puisi, yang satu pelaku seni Kalbar. Sama ya sih, sama dua-duanya. Ya gitu. Oke, jadi kita sebagai peserta beruntung ya. Kita dapatkan juri yang sangat berkompeten. Kita ambil pelajaran Amin. banyak dari mereka. Oke, jadi tujuan kita hari ini mengumpulkan Bapak Beben dan Ibu Yuyun itu untuk memberikan informasi bagaimana sih mekanisme lomba, kemudian teknisnya seperti apa, kemudian bagaimana sih aspek penilaiannya dan sebagainya. Nah, untuk itu langsung saja kita masuk ke bagian inti, ke Pak Beben terlebih dahulu ya sebagai Siap. juri untuk membaca puisi ya. Oke, betul. Jadi gimana nih untuk membaca puisi Pak Beben? Begini. Saya Daniel ya. Ya, saya Daniel. Daniel, jadi untuk lomba baca puisi ini seperti yang mungkin peserta juga sudah tahu ini ya, sudah pegang ini sesuai dengan seperti juklak dan jukdisnya. Peserta lomba jelas adalah guru dan karyawan atau karyawati di SD Suster ya. Kemudian lomba baca puisi ini akan diselenggarakan pada tanggal 8 Oktober 2021 hari Jumat di Oktober 2021. iya, di Bangsal SD Suster. Iya. Nah, jadi para peserta, ketentuan yang pertama, lomba diadakan pada tanggal tersebut dan peserta diharapkan hadir di sana jam 7 pagi. Kenapa jam 7 pagi? Karena nanti jam 7 pagi itu akan kita laksanakan terlebih dahulu registrasi peserta, kemudian pengambilan nomor undian atau nomor urut tampil. Jadi nanti pesertanya tampil sesuai dengan nomor urut. Ya, kemudian 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, apabila nanti pada saat peserta yang nomornya dipanggil untuk tampil tetapi tidak hadir, kita akan lakukan pengulangan pemanggilan sebanyak 3 kali. Jadi maksimal dipanggil 3 kali, baru nanti teknisnya akan kita beritahukan pada jam 7 pagi tersebut ya. Pokoknya hanya kita kasih kesempatan 3 kali panggil. Oke, jadi ingat ya, 8 Oktober 2021 dimulai dari pukul 7 registrasi, kemudian Ya. pengambilan undian untuk nomor urut. Betul. Ya, jadi nanti mekanisme teknisnya akan disampaikan di pagi itu juga. Betul. Nah,
Kemudian untuk puisi yang dibacakan itu Daniel, jadi puisinya ada 2 puisi. Masing-masing peserta tampil dipanggil langsung membacakan 2 puisi, puisi wajib dan puisi pilihan. Puisi wajib itu puisi yang sesuai diwajibkan oleh panitia, puisi yang berjudul Aku Berkaca. Aku berkaca. Karya Khairil Anwar. Tuh. Nah, kemudian puisi pilihannya bebas. Mau puisi karya sendiri atau ciptaan sendiri atau puisi orang lain atau puisi karya-karya penyair yang sudah ada, boleh, bebas. Ya, jadi 2 puisi. Nah, yang dibacakan itu puisi wajib dulu. Jadi begitu maju ke depan, bacakan dulu puisi wajib, baru puisi pilihan. Jadi tidak turun ya. Puisi wajib dibacakan, sudah selesai, tarik nafas dulu sebentar, baru masuk puisi pilihan. Tuh. Kemudian teknis pembacaan yang kita sarankan peserta adalah menyebutkan dulu nama pengarangnya atau penciptanya, baru judul puisi, baru masuk ke isi puisi. Nah, jadi teknisnya tampilnya begitu dipanggil maju ke depan, nanti setelah di depan mau salam dulu, selamat pagi, bebas salam, selamat pagi, baru masuk ke puisinya. Khairil Anwar dalam puisinya Aku Berkaca, atau Khairil Anwar dengan puisinya Aku Berkaca, baru masuk ke isi puisi. Selesai itu baru masuk ke puisi kedua. Misalnya karya Bu Yuni Arsi dalam karyanya, gitu ya. Iya. Sebutkan seperti itu teknisnya. Nah, kemudian peserta tampil itu tidak diperkenankan dengan musik pengiring. Nah, tidak diperkenankan musik pengiring. Ya, jadi pure itu dari atau asli murni dari peserta. Tidak ada musik pengiring, tidak boleh membawa alat musik, tidak boleh memainkan alat musik. Jadi peserta hanya maju membawa teks puisi. Hanya teks. Teks puisi, karena ini baca ya. Iya. Baca, jadi harus melihat teks. Hanya teks puisi saja, tidak ada musik apapun. Tuh. Jelas ya? Jelas. Nah, kemudian busana atau kostum ya, itu kita bebaskan. Artinya peserta mau menggunakan seragam kerja, silakan. Selama itu enak untuk bergerak. Karena puisi tetap ada bergerak sedikit-sedikit ya. Kemudian mau menggunakan busana daerah juga silakan. Mau disesuaikan dengan isi puisi boleh. Iya. Artinya kalau puisi pilihannya mungkin tentang pengemis, tentang gembel, dia mau pakai baju koyak-koyak, boleh. Boleh. Tuh. Nah, tapi kita lihat kesesuaiannya gitu. Kalau dia memilih yang disesuaikan dengan puisi. Iya. Kemudian apa lagi Daniel? Penilaian ya? Ya. Penilaian. Nah, ini paling penting penilaian. Basically itu penilaian puisi pada 3 aspek besar: vokal, penghayatan, penampilan. Berbicara masalah vokal, di sini akan ada power vokal ya, powernya, suaranya lemah atau kuat, kemudian kebulatan suaranya ya, kemudian juga timbre suara, warna suara, kemudian diksinya ya, itu ada di vokal semuanya. Jadi bagaimana dia mengolah vokal, mengolah suara, dan yang paling penting suara juga mengandung isi. Itu di situ. Jadi jangan berpatokan, oh ini vokal dia berat, hebat, kuat. Tapi kalau kering, belum tentu gitu. Nah, kemudian penghayatan. Nah, penghayatan inilah ada ekspresi wajah, mata ya, kemudian bagaimana dia menyampaikan isi dari puisi itu, bagaimana dia mengekspresikan kesedihan, kegembiraan, marah, semangat, itu ada penghayatan yang sesuai dengan isi puisi. Jadi penghayatannya bisa sampai ke penonton. Kemudian penampilan ini ya gesture dia. Gesture itu gerakan dalam baca puisi ya, misalnya malam atau aku melihat jauh, itu masuk dalam penampilan. Kemudian pemilihan busana dia juga gitu. Jadi kan tetap kalau yang namanya lomba ya janganlah asal-asalan gitu.
rambut awut-awutan maju ke depan kan puisinya Kecuali bagus. temanya ya, Pak, ya? Iya, kecuali sesuai dengan tema. Tuh. Nah, itu vokal, ekspresi atau penghayatan dan penampilan. Jadi 3 itu. Vokal, ekspresi. Iya, vokal, penghayatan, penampilan. Oh ya, vokal, penghayatan dan penampilan. Iya. Jadi itu 3 aspek untuk penilaian membaca puisi ya. Tuh. Oke, jadi ingat ya, untuk peserta ada 2 jenis puisi. Yang pertama puisi wajib, kemudian yang kedua Puisi pilihan. Ya. Oke, terima kasih Pak Beben. Kemudian kita masuk ke lomba bercerita bersama Bu Yuyun. Bu Yuyun atau Bu Yuni panggilannya? Tergantung. Tergantung. Iya, tergantung orang yang memanggil. Yang manggil. Pasti ada you-nya ya. Iya. Oke, gimana nih Bu untuk lomba berceritanya? Oke. Kalau untuk lomba bercerita, seperti yang kita ketahui bahwa pesertanya memang adalah guru dan karyawati SD Suster Pontianak. Ya, jadi seperti itu udah jelas pesertanya. Lalu mengenai teknik lomba, kalau tadi kita baca puisi itu tanggal 8 ya. Iya, Nah, kalau bercerita ini tanggal 15 sama 1 minggu ke depannya. ya. Kita juga mulai pukul 7 datang registrasi sama cabut undi. Iya. Nah, sama juga untuk pembelajaran, maka diharapkan peserta bisa menonton secara keseluruhan. Karena apa? Di situ banyak pembelajaran untuk kita. Kita bisa melihat bagaimana peserta lain membawakan cerita tersebut, bagaimana teknik-tekniknya. Dari situ kita banyak belajar. Jadi jangan hanya teori, karena kalau teori akan susah ke depannya. Tapi kalau kita melihat langsung praktiknya, banyak informasi yang akan kita dapatkan. Jadi saya harapkan juga peserta bersedia untuk duduk bersama Dewan Juri untuk menyaksikan perlombaan dari awal sampai akhir. Iya. Nah, seperti itu. Lalu Untuk ketentuan lombanya. ya, jadi peserta lomba diharapkan membawakan sebuah cerita. Di sini tidak ditentukan apakah cerita rakyat, cerita tentang binatang, dongeng segala macam, tidak. Silakan, mau dongeng, mau cerita rakyat silakan. Dan sumbernya pun bisa diambil dimanapun. Iya. Kalau memang kesulitan ya silakan ke perpustakaan SD Suster, karena saya lihat juga lumayan lengkap ya di sini. Sini banyak loh. Iya, maka Cerita. saya pikir kalau memang di luar bisa dapat di luar atau di perpustakaan di SD Suster, karena lumayan lengkap di sini. Iya. Nah, jadi setelah mendapatkannya silakan kirim melalui kirim ke panitia sehari sebelum lomba. Oh, iya. Ya, sehari sebelum lomba, karena kita juga juri juga perlu mempunyai naskah lomba. Jadi silakan dikirim sehari sebelum lomba. Lalu untuk penampilannya silakan peserta ini masuk secara ini ya, secara penilaian ya. Silakan menggunakan kostum bebas. Maksudnya boleh pakaian adat. Boleh pakaian sesuai karakter. Ya, tetapi sesuai dengan cerita yang dibawakan. Sesuai Jangan tema yang diangkat ya. ya seperti tadi yang kita bicarakan ya Pak Daniel ya. Iya. Jangan cerita Batak kita bawa pakaian Dayak. Iya. Tidak sesuai, walaupun betul itu pakaian adat, pakaian daerah maksudnya. Iya. Pakaian daerah. Jadi silakan menyesuaikan, menggunakan pakaian adat pakaian daerah silakan, menggunakan pakaian sesuai karakter silakan. Itu dikembalikan kepada peserta. Lalu itu tadi masuk ke penilaian di penampilan. Lalu kita masuk pada teknik bercerita. Nah, mengenai properti silakan menggunakan properti atau tidak menggunakan properti, disilakan. Lalu yang berikutnya adalah skill ini adalah kemampuan pemain untuk menyampaikan cerita. Jadi kita bebas, pemain mau apa-apa di panggung silakan, asal memang sesuai dengan ceritanya. Sesuai cerita. Iya. Satu lagi, tidak dibenarkan menggunakan musik di luar dari bercerita. Jadi kalau peserta menggunakan alat musik tetapi dengan mulutnya atau menggunakannya di atas panggung silakan. Tetapi kalau di luar panggung tidak diperkenankan. Ya, artinya boleh kalau dimainkan sendiri. Iya. Silakan sesuai dengan ceritanya. Mungkin dia mau bermain gendang, karena di ceritanya ada gendang, silakan, tidak masalah. Atau hanya menggunakan mulut, silakan.
tetapi tidak diperkenankan di luar dari peserta. Ya, iya. Jadi seperti itu. Oke. Jadi itu untuk aspek penilaian. Ada 3 juga tadi ya. Di penampilan, teknik bercerita, dan skill. Dan skill. Iya. Jadi ada 3 ya untuk peserta. Itu saja Bu. Ada lagi? Mungkin boleh kali kita saling menambahkan ya. Silakan. Ini dua-duanya lah untuk puisi dan itu juga kalau takut ada yang terlewat. Tadi ya masalah musik artinya tidak ada musik pengiring di luar peserta gitu. Iya. Dan waktunya berapa menit tadi paling lama? Oh iya, waktunya 15. Oh iya, Pak. Waktunya 15 menit. 15 menit itu maksimal. 15 menit itu Maksimal tampil. Maksimal tampil. Iya. Artinya ketika dia sudah di panggung itu sudah dihitung atau Belum. Iya. Jadi itu kita akan hitung ketika dia mulai berbicara. Iya. Apapun yang diomongannya. Iya. Waktu dia Salam. dia nyebutkan selamat pagi, dia nyebut waktu udah jalan. Oke. Jadi ketika properti dihadirkan di panggung itu tidak masuk hitungan. Ketika dia mengucapkan salam, mau salam apa, itu sudah kita masukkan ke dalam penghitungan waktu. Penghitungan waktu Jadi untuk 15. persiapan properti belum dihitung, tapi Belum. ketika Iya. mulut sudah berbicara, Dia action lah. Udah Artinya action, ketika dia pun mulai dengan dia Oh, iya, mungkin benar. kalau dia bawa tar kan, Dia bermain. bawa tar dia main tung itu udah mulai oh Iya. iya, waktu. sudah menggunakan alat Iya. Jadi udah propertinya. dia mulai Iya. start tampil tuh. Kalau dia lagi persiapan tidak. Nah kemudian mungkin ini masalah waktu juga ya Bu, ini mungkin 15 menit ini maksimal kita tidak menyediakan tanda apapun karena untuk kenyamanan peserta biar tidak terganggu, tetapi pencatatan waktunya ada di tangan juri. Oh iya. Nah artinya karena juga riskan ada beberapa lomba yang ketika 10 menit dikasih tanda dia terganggu konsentrasinya. Iya. Ada yang seperti itu. Jadi biarkan saja dia tuntas, tapi kita akan catat waktu itu. Mungkin panitia juga silakan Iya, bantu kami panitia. untuk menghitung waktu. Iya. Oke. Jadi nanti panitia akan siapkan timer, ya, juri juga disiapkan juga lah ya. Iya. Ya, untuk peserta tidak ada tanda apapun, yang pastinya maksimal 15 menit itu lah. Iya, jadi berlatihlah dalam waktu yang rentangnya 10 sampai 15 sih, Bu, ini lebih aman. Ya. Menurut Bapak Ibu, bagus nggak sih kegiatan ini? Sebagai juri ini, bagus nggak sih untuk Sebagai juri, saya selalu merasa bagus. Ya. Karena setelah juri dapat uang lelah. Tidaklah, jadi ini juga salah satu bentuk kita sebenarnya salut, bangga dan hormat sekali dengan suster ya, dengan Mas SD suster yang tetap menjaga ini dalam kondisi apapun. Ya. Tetap berusaha menghadirkan kegiatan yang berkaitan dengan sastra ini. Walaupun di tengah pandemi kemarin kan tetap ada, Ya, tahun lalu ada. tahun lalu ada, tahun ini ada, tetap bertahan seperti itu, kita bangga. Dan kegiatan ini jelas sangat bagus, Positif sekali. Ya, positif ya. positif sekali. Iya. Membangun jiwa literasi Betul. para guru. Selain membangun jiwa literasi juga guru, yang namanya guru kan, Iya. orang yang ditiru dan mengajar anak muridnya, jadi dia lebih memahami. Oh, bercerita itu seperti ini, Iya. membaca puisi seperti ini. Karena memang kejadian pada beberapa lomba tingkat pelajar, Iya. gitu, anak-anaknya sebenarnya punya kemampuan, tapi gurunya tidak paham. Nah, itu yang kadang-kadang itu ya Yun. Jadi Kasihan. Iya, kasihan anaknya. Kalau seperti ini kan, ini bagus sekali. Pembelajaran untuk guru-guru. Belajar untuk ini. guru, dia lebih tahu, dan juga ini meningkatkan kemampuan skill berbicara guru, Iya. jelas ya. Artikulasi dia dalam berbicara, dia meningkatkan public speaking guru dan juga meningkatkan kemampuan tampil guru. Iya. Intinya karena kita guru, ya kita harus bisa ditiru. Betul. Ya kan? Iya. Yang positif ya. Iya, benar. Oke, ada lagi yang mau disampaikan nggak nih Pak Dede Ya. untuk Yuni? Ya, saya pikir dengan kegiatan ini kita mengajarkan anak untuk menghargai para seniman kita. Ini kan seperti puisi ini karya siapa? Wajibnya Hairil Anwar. Mengajarkan kepada mereka juga, kita mengajarkan memperkenalkan cerita-cerita daerah, kekayaan daerah kita lewat bercerita. Nah, ini saya pikir sangat positif sekali yang seperti ini. Nah, seperti yang tadi Bang Beben katakan,
kegiatan guru-guru ini sangat saya dukung. Karena apa? Kemampuan seorang guru ya untuk memberikan pemahaman kepada siswa tidak hanya di bidang pelajaran tapi juga di bidang seni. Karena yang saya lihat selama ini kan selalu yang namanya pengetahuan. Sedangkan seni saya lihat memang tidak begitu seperti ini, maksudnya seperti pelajaran-pelajaran lain. Nah, saya melihat di sini bahwa perhatian di sini tidak hanya ke itu tapi juga ke bidang seni. Saya sangat mendukung sekali kegiatan ini. Semoga ini tidak berakhir tahun ini, tapi berikutnya juga akan terus dilaksanakan. Amin. Betul. Apalagi ini juga untuk karyawan-karyawati juga kan. Jadi memang bagus sekali untuk public speaking dan sebagainya. Dan mungkin ini kalau rutin menjadi sebuah lomba yang menjadi role model juga, menjadi pembelajaran juga untuk sekolah-sekolah lain, untuk lembaga lain ya, untuk komunitas-komunitas lain, bahwa kapanpun lomba itu tetap diselenggarakan. Oh ya, ada juga terkait tadi dengan lomba bercerita. Jadi itu kalau peserta itu menggunakan properti, mungkin dia punya properti yang agak berat, itu boleh dibantu oleh timnya, tapi hanya membawa ke samping panggung gitu. Masalah penyusunannya di panggung harus peserta itu sendiri, jadi dia harus mandiri. Secara tekniknya. Iya. Misalnya dia membuat batu ya, begini batu dengan kursi, ya itu taruh aja di samping panggung, boleh dibantu kawannya dibawa ke situ samping panggung, naikkan ke panggung dan menyusunnya itu dia. Tuh. Jadi jangan dibantu ramai-ramai di panggung. Tuh, hanya satu orang di panggung. Oke. Nah terus ini karena lombanya Oktober ya. Oktober. Untuk pembelajaran juga barangkali kami juga mengundang baik dari SD Suster, Mas Daniel juga saya undang, serta para peserta nantinya, karena mudah-mudahan di akhir September nanti akan kita sampaikan juga ke Suster. Kami berdua akan tampil dalam sebuah pertunjukan teater Kereta Kencana. Itu hanya 2 pemain dan dimainkan oleh saya dan Ibu Yuni. Kebetulan kami berdua juga memang saat sekarang masih aktor dan aktris terbaik Kalbar, dengan disutradarai nanti oleh Mas Toto Satrio Raharjo, juga sutradara terbaik Kalbar. Nah itu cerita yang bercerita tentang 2 orang tua yang berusia 200 tahun dan akan menyelesaikan hidupnya. Jadi nanti betul, untuk yang ingin belajar bercerita lebih bagus, baca puisi lebih bagus, boleh nanti nonton. Jadi paham apa yang namanya pergerakan dan acting itu. Akhir September ini ya? Akhir September. Kereta Kencana. Iya, di Taman Budaya. Taman Budaya. Iya, Taman Budaya. Mudah-mudahan nanti kita bisa nonton ya. Nanti kalau itu kami akan undang. Iya. Kita akan undang suster ya, SD Suster. Teman-teman Daniel kita undang khusus, harus datang. Iya itu. Itu ya. Ada lagi tambahan? Sepertinya untuk lomba puisi sudah aman lah, karena kalau tenis nanti lomba yang lain itu di hari H. Ya, di hari H ya. Iya. Untuk teknis. Jadi pelaksanaannya kayaknya sudah aman nih. Bu ini bagaimana? Aman? Aman sih. Tanggal segini aman. Oke, aman. Ya, jadi untuk penjelasan ketentuan lomba dan aspek penilaian dan sebagainya ya sudah disampaikan oleh Pak Deden dan Bu Yuni. Nah, jangan lupa untuk datang di pementasan mereka dua akhir September 2021. Kita dapat undangan khusus nih. Oke. Saya tambah sedikit lah. Mungkin kalau misalnya untuk bercerita tadi ada batasan waktu. Kalau untuk puisi itu memang bebas saja. Bebas. Anda mau bacakan puisi 1 jam enggak apa-apa. Tapi logikanya kalau baca puisi 1 jam ini kemana? Sepanjang apa teks? Iya. Pokoknya 2 puisi waktunya bebas. Oke, jadi ya tambahan terakhir. Ya. Sebelum saya tutup nih. Ya, sepertinya cukup lah. Saya cukup dari puisi cukup. Oke, terima kasih untuk penjelasannya dari Pak Deden dan Bu Yuni. Nah, Bapak Ibu peserta untuk lomba literasi kali ini, kita bukan dituntut untuk menguasai materi ya. Kita dituntut untuk bagaimana kita mempelajari teknik, kemudian mengolah dan mengembangkan diri kita sebagai tenaga pendidik agar kita bisa menjadi guru yang benar-benar bisa digugu dan ditiru oleh peserta didik kita. Untuk itu, maksimalkan diri kita
untuk memberikan yang terbaik bagi semuanya. Akhir kata, terima kasih dari saya. Maaf jika ada kesalahan dalam berkata. Saya ucapkan selamat pagi, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.